Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bersama SD Integral pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Nah, teman-teman, semoga liburan kalian menyenangkan ya. Hari ini kita kembali lagi ke pembelajaran kita semester genap. Nah, sekarang kita berada di tema 5, subtema 1 tentang pengalamanku. Nah, tema ini akan membicarakan tentang pengalaman. Bondowoso 5 Oktober 2021 bersama Ustadzah Tias ya. Nah, teman-teman, di pembelajaran 1 itu kita akan membicarakan tentang pengalamanku di rumah. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah teks. Kalau di buku tematik kalian di 2E-nya itu di halaman 2 ya. Nina mempunyai pengalaman di rumah. Nina mendapatkan oleh-oleh dari ayah. Oleh-oleh itu berupa akuarium besar. Ayah juga membawa ikan hias. Nina sangat senang dan berterima kasih kepada ayah. Nina dibantu ayah mempersiapkan akuarium. Mempersiapkan akuarium merupakan pengalaman yang menyenangkan. Nah, ini pengalamannya Nina di rumah ya. Tentu kalian itu pasti mempunyai cerita di rumah. Pengalaman itu bukan hanya yang menyenangkan. Pengalaman itu ada 2, teman-teman. Pengalaman itu ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan. Nah, pengalaman itu sendiri adalah hal yang pernah kita alami. Nah, teman-teman, di pembelajaran 1 kita juga akan belajar tentang permintaan maaf. Bagaimana sih Ustadzah cara kita meminta maaf? Nah, teman-teman, permintaan maaf itu diucapkan dengan bahasa yang santun. Ungkapan permintaan maaf juga tidak sembarangan diucapkan. Harus ada kondisinya, situasinya. Nah, ungkapan permintaan maaf itu dilakukan apabila 1, seseorang melakukan kesalahan. Kalau tidak melakukan kesalahan, tidak usah mengucapkan minta maaf. Dan kedua, tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain. Nah, yang ketiga, tidak sengaja menabrak teman. Contohnya seperti ini. Mohon maaf ya Kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Dengan lemah lembut ya, dengan santun. Mohon maaf. Ya, ada perkataan mohon di sana. Mohon maaf ya Kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Tidak apa-apa Dik, Kakak memaafkan kamu. Lain kali hati-hati ya. Agar lebih jelasnya lagi, kalian coba simak di buku kalian di halaman 3. Dibaca ya di rumah. Selanjutnya, penggaris merupakan salah satu alat ukur panjang. Satuan ukuran penggaris adalah sentimeter atau disingkat dengan kata cm. Diingat-ingat ya, penggaris merupakan salah satu alat ukur panjang dan satuan ukuran penggaris itu adalah sentimeter atau disingkat dengan cm.
Bagaimana cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris atau mistar? Nah, ternyata teman-teman penggaris itu pun juga disebut dengan kata mistar. Kata lain dari penggaris. Nah, teman-teman, coba perhatikan. Ujung pensil itu kita letakkan di titik angka 0. Nah, di situ sudah ada tanda panah ya. Salah satu ujung benda tepat di angka 0 skala penggaris. Dan dilihat di situ akhirnya. Perhatikan angka yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Nah, angka tersebut merupakan panjang benda. Kira-kira di atas itu pensilnya itu panjangnya berapa? Iya, 6 cm. Selanjutnya, agar kalian lebih jelas lagi, disimak di halaman 4 ya di buku tematik kalian. Nah, sekarang masih ingatkah kamu bunyi sila pertama Pancasila? Apa ya kira-kira bunyinya? Yap, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila itu mempunyai simbol. Nah, simbolnya seperti ini teman-teman, simbol bintang. Contoh pengalaman sila pertama Pancasila antara lain 1. Menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Seperti menyayangi hewan di sekitar kita. Kucing, ayam, kelinci, mungkin kalian pernah memelihara hewan ya di rumah. Nah, itu kita wajib menyayanginya, memeliharanya dengan baik ya. Kemudian menghormati orang tua. Nah, ini terutama menghormati orang tua. Saat kalian pergi keluar rumah dengan tanpa orang tua kalian harus berpamitan. Itu adalah bukti dari sila pertama Pancasila. Nah, teman-teman, yang ketiga itu adalah menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, teman yang sedang beribadah itu tidak boleh diganggu ya. Kita harus menghormatinya. Kemudian nomor 4, berani berkata jujur. Nah, kita harus berani berkata jujur meskipun kita tidak bersalah atau meskipun kita melakukan kesalahan. Lebih baik jujur daripada tidak. Yang nomor 5, memberikan bantuan kepada teman. Apabila kita melihat teman kita sedang mengalami kesulitan, alangkah baiknya kita membantu teman kita yang sedang kesulitan itu, teman-teman. Contohnya, seumpamanya teman kita sedang terjatuh dari sepeda. Nah, kita harus membantunya. Kamu kenapa? Ayo dibantu dengan saya. Seperti itu ya macam bantuannya. Atau dilihat lagi situasinya seperti apa. Dan nomor 6, berteman itu tanpa membeda-bedakan agama. Tidak boleh ya membeda-bedakan agama. Terus juga membeda-bedakan warna kulit, membeda-bedakan bentuk tubuh. Itu tidak boleh ya. Contohnya, aku tidak mau berteman sama kamu. Kenapa? Kamu kulitnya hitam. Itu tidak boleh ya teman-teman. Itu sama juga dengan menghina makhluk Allah juga berdosa loh ya. Tidak boleh ya. Dan nomor 7 adalah berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, sebelum melakukan aktivitas, terutamanya berdoa, itu adalah merupakan pengalaman sila pertama Pancasila, teman-teman. Berarti kalau kalian seperti makan, sebelum makan berdoa, sesudah makan berdoa, terus
ketika mau tidur berdoa, itu kalian sudah menjalankan pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, selanjutnya teman-teman, tugas kalian hari ini adalah pertama, ceritakanlah pengalaman kalian yang menyenangkan atau tidak selama pandemi corona. Kirimkan cerita kalian via WhatsApp-nya Ustadzah dengan cara voice note ya. Nomor 1. Nomor 2, siapkan penggaris yang berukuran 30 cm, kemudian ukurlah benda yang mudah diukur dengan menggunakan penggaris di rumah kalian. Contoh pengerjaannya ada di buku tematik 2E halaman 5. Ayo mengukur. Hasil tugas kalian difoto dan dikirim juga ke Ustadzah. Nomor 3, tulislah pengalamanmu di rumah yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Minimal 5 macam pengalaman ya teman-teman. Dan jangan lupa dikirim juga ke Ustadzah. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma inni wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ustadzah. Insya Allah besok disambung lagi ya dengan Ustadzah. Tetap semangat ya teman-teman. Meskipun kita belajarnya dengan jarak jauh. Jangan lupa sholat 5 waktunya, murojaahnya dikerjakan. Apabila kalian keluar rumah, pakai masker dan selalu cuci tangan. Sekian dulu ya dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.